Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini, khususnya podcast dari kelompok 5, saya Dinda Regina Putri, dan saya juga ditemani sama Dawa Insyira Sapara. Podcast yang kami bawakan dalam topik yurisdiksi laut dengan tema utama Indonesia-China Maritime Disputes. Di podcast ini juga sudah ada pembicara untuk mengeluarkan perspektif mereka dari kelompok Cina, yaitu ada Dika Intisar Sapara dan Dimas Ilham Maria Pangestu. Sebelum itu kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi laut dalam hukum internasional. Gimana Dawa untuk pendekatan dalam yurisdiksi laut ini? Pendekatan yurisdiksi, lebih tepatnya yurisdiksi laut, kedaulatan dan yurisdiksi merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Ketika suatu negara berdiri, maka negara tersebut akan didampingi oleh kedaulatan, di mana kedaulatan diartikan sebagai hak atau wewenang yang sangat eksklusif, yang dimiliki oleh suatu negara baik dalam internal dan eksternal, maupun teritorial. Tetapi melekatnya kedaulatan dalam negara banyak memunculkan pertanyaan seperti sampai sejauh manakah kedaulatan negara tersebut berlaku, sampai batas manakah kedaulatan tersebut akan berakhir, khususnya dalam teritorial wilayah laut, di mana yang sedang kita bahas sebagai topik kita yurisdiksi laut. Lewat yuridis diartikan sebagai kepunyaan yang telah ditentukan oleh hukum, yang meliputi kedaulatan terhadap individu, benda, dan wilayah yang ada di negara tersebut. Dari pendekatan tersebut, kita bisa menggarisbawahi bahwa kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara tidak hanya membahas dalam dimensi teritorial wilayah daratan, tetapi juga dalam lautan. Mengenai sengketa laut Cina yang kita bawakan dalam topik untuk sebuah pembuktian bagaimana sebuah hukum internasional berperan terkhusus pada yurisdiksi laut dan juga memberikan pemahaman mengenai kasus sengketa perairan internasional dengan mengambil studi kasus tersebut. Akhir-akhir ini Laut Cina Selatan kembali menjadi wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup besar. Dari potensi tersebut tidak saja mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional negara-negara yang berada di sekitarnya, khususnya Asia Tenggara, tetapi dampaknya cukup luas bagi stabilitas dan keamanan regional kawasan Asia Pasifik. Langsung aja kita dengar perspektif dari masing-masing pembicara kita. Silakan. Konflik sengketa yang terjadi pada Laut Cina Selatan sendiri dalam hukum internasional dan yurisdiksi laut, kita sudah melihat dan mendengar bahwa sengketa konflik yang terjadi pada Laut Cina Selatan tidak ada habisnya. Sampai-sampai sengketa ini menyita perhatian dunia internasional. Apa yang melatar belakangi wilayah Laut Cina Selatan ini, lebih tepatnya apa yang mewakili sengketa ini terus terjadi dan selalu ada persitegangan di mana selalu menuai konflik sengketa terhadap berbagai negara. Silakan untuk Dwika untuk menjawab. Jadi, konflik sengketa di wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21. Sengketa Laut Cina Selatan ini bermula ketika Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai, menyatakan kepemilikan Cina atas Kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1947, di mana Tiongkok dan Amerika Serikat secara tidak langsung ikut serta dalam acara konflik ini. Republik Rakyat Tiongkok juga menyatakan bahwa mereka punya kedaulatan atas perairan Tiongkok Selatan dengan alasan kalau nelayan tradisional mereka sudah menjelajahi Kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 sebelum Masehi. Tiongkok juga mengklaim telah menemukan peninggalan purba berupa tempayan dan mata uang kuno di kepulauan tersebut. Pemerintah Tiongkok, baik nasionalis maupun komunis, bersikeras kalau Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka. Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran baru di kawasan ini dan semakin mengancam ketahanan dan keamanan dunia. Pada tahun 2011, Tiongkok bertemu dengan negara-negara ASEAN dan sepakat untuk membicarakan tata cara penyelesaian sengketa laut Tiongkok Selatan yang belum menemukan penyelesaian. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Wawa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dinda. Dalam konflik tersebut pasti ada aktor khususnya negara. Untuk sengketa Laut Cina Selatan ini sendiri, negara apa saja masih aktif berusaha untuk melakukan penetapan atau lebih mudahnya negara tersebut mencap bahwa ini wilayah saya dan saya berhak mengatur untuk wilayah ini. Negara mana saja sih yang masih aktif dan selalu tegang untuk mendapatkan kepentingan pada sengketa tersebut, Dimas? Silakan. Baik, terima kasih Dinda atas kesempatannya. Peristiwa ini tentu saja mendapatkan reaksi keras dari beberapa negara, terutama Indonesia. Tindakan Cina di wilayah Natuna jelas merupakan tindakan ilegal. Cina secara khusus melanggar Konvensi PBB tentang hukum laut yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai.
Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif suatu negara berjarak 200 km dari garis pantai luar negara tersebut. Namun, Cina sendiri memiliki versi mereka sendiri yang disebut garis Nine Dash, yang merupakan garis yang dibuat secara sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum. Dengan perilaku melanggar hukum seperti itu, tidak mengherankan pemerintah Indonesia untuk bereaksi keras untuk mempertahankan otoritas dan kedaulatan negara. Cina telah secara serius mengganggu kedaulatan Indonesia di perairan Natuna, dan tentu saja langkah-langkah strategis harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia. Saya kembalikan. Thank you, Dimas. Silakan, Dawa. Selanjutnya, apakah sengketa Laut Cina Selatan ini dapat dengan mudah menggoyangkan hubungan dengan negara-negara ASEAN seperti negara-negara yang menentang kebijakan Cina dan peran ASEAN dalam konflik ini? Silakan, Wika. Baik, jelas bahwa sengketa yang dilakukan oleh Cina ini dapat menggoyangkan hubungan dengan negara-negara ASEAN karena banyak negara yang menentang kebijakan yang dibuat oleh Cina seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, Darussalam, Malaysia, dan juga Indonesia. Pada konflik sengketa ini, peran ASEAN juga sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan persengketaan ini secara damai. Kepentingan ASEAN Community di kawasan Laut Cina Selatan sesuai dengan tujuan ASEAN Political Security dan Economic Community, yaitu meningkatkan perdamaian, stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan di kawasan melalui kerjasama politik dan keamanan secara komprehensif. Untuk menyelesaikan konflik dan menjawab isu-isu keamanan non-tradisional, ASEAN dan Cina seharusnya melaksanakan 3 tindakan berikut ini untuk memelihara perdamaian dan stabilitas. Yang pertama adalah ASEAN dan Cina harus memperkuat rasa saling percaya antara satu sama lain. Yang kedua, ASEAN dan Cina seharusnya bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar tatanan yang berasaskan hukum di Laut Tiongkok Selatan. Yang ketiga, Cina dan ASEAN harus segera bekerja untuk menyusun suatu kode of conduct yang bersifat mengikat di Laut Tiongkok Selatan. Ada banyak alasan kuat untuk percaya bahwa situasi di Laut Cina dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ASEAN dan Cina harus mengambil langkah-langkah untuk segera melaksanakan 3 tindakan yang saya sebutkan tadi untuk menstabilkan kondisi strategis, memperkuat dasar hukum di kawasan ini, dan rasa saling percaya untuk meredakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Terima kasih, saya kembali lagi kepada Duawa. Baik, selanjutnya ke Dinda. Mekanisme penyelesaian hukum laut adalah suatu bidang akademik yang hebat, ekonomis, dan kepentingan politik, di mana hubungan antara hukum publik dan hukum private dalam evaluasi penuh dan terus-menerus menunjukkan tantangan baru. Dari situ bisa kita lihat dan kita pikirkan sarana penyelesaian sengketa tersebut. Dalam garis besar, mekanisme apa yang sesuai dengan hukum internasional atas yurisdiksi laut untuk penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dengan 6 negara yang masih tegang. Silakan Dimas. Baik, Dinda, terima kasih. Jika negara tidak dapat mencapai kesepakatan tanpa waktu yang wajar, mereka kemudian akan diharuskan untuk memperdebatkan prosedur penyelesaian berdasarkan konvensi hukum laut yang disediakan di bagian 15 konvensi. Bagian 15 konvensi menetapkan sistem yang sangat inovatif untuk penyelesaian perselisihan. Bagian 1 termasuk prosedur sengketa yang tidak wajib dan seruan kepada negara untuk melanjutkan negosiasi, mediasi, perdamaian. Jika jalan ini tidak menyelesaikan perselisihan, bagian 2 menetapkan prosedur perselisihan wajib yang meliputi pengadilan internasional untuk hukum laut dan lampiran 6 pengadilan internasional, pembentukan pengadilan arbitrase di bawah lampiran 7, dan pembentukan pengadilan arbitrase khusus yang dibentuk sebagai panel para ahli untuk menangani perselisihan yang timbul dari area tertentu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dinda. Thank you, Dimas. Jadi gimana nih, Wak, untuk kesimpulan dari topik kita hari ini dengan perspektif yang menarik sekali dari pembicara kita, Dwika dan Dimas. Jadi kesimpulannya, sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan merupakan sengketa antar negara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim, namun juga negara-negara lainnya yang berkepentingan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Cina Selatan tidak saja pada aspek historis dan hukum, tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai. Baik, terima kasih kepada Dimas dan Dwika sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.